Tiap awal Ramadan, kita semua bikin list target yang mulia seperti khatam Al-Quran, tarawih nggak bolong, sampai juga kita itu ngerasa harus stop gibah. Tapi pas masuk minggu kedua, kok rasanya berat banget ya? Kenapa sih menjaga semangat Ramadan itu lebih susah daripada menjaga pandangan di depan tukang es? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Edu Podcast Grow and Win Together. Bareng aku Mega dan partner aku yang paling semangat kalau dengar suara beduk. Aku Yeni. Halo guys. Waduh, baru pembukaan udah disindir soal beduk ya. Tapi bener sih, facts kali ini itu Ramadannya kerasa beda banget. Beda banget, rasanya kayak baru kemarin kita sibuk war tiket konser, sekarang kita itu war takjil lagi ya. Ngomong-ngomong gimana nih hari pertama kamu? Kalau aku sih masih penyesuaian ya. Perut masih suka nyanyi-nyanyi di atas jam 2 siang. Tapi sejauh ini masih aman lah. Aku perhatiin ya, tiap tahun itu tantangannya tuh beda-beda. Kalau menurut kamu, apa sih tantangan yang terberat di Ramadan ini? Jujur, scroll media sosial pas lagi lapar, isinya orang nge-review makanan semua. Tapi serius, aku pengen tahu nih, ini tuh nggak cuma dapet lapar, hausnya doang, pengen lebih isi sih. Setuju sih, kadang kita itu terjebak di rutinitas buka bareng atau yang biasa disebut bubur itu loh kak, yang jadwalnya lebih padat dari jadwal kerja, tapi kan terusnya malah kegeser ya kak ya kalau itu. Nah itu, bukber itu asik, tapi jangan sampai dompet tipis. Ibadah amis, kita harus pinter-pinter bagi waktu antara sosialisasi sama me time bareng Tuhan. Tiap awal Ramadan, kita semua bikin list target yang mulia seperti khatam Al-Quran, tarawih nggak bolong, sampai juga kita itu ngerasa harus stop gibah. Tapi pas masuk minggu kedua, kok rasanya berat banget ya? Kenapa sih menjaga semangat Ramadan itu lebih susah daripada menjaga pandangan di depan tukang es buah? By the way, kamu pernah nggak sih baru hari ketiga puasa tapi rasanya energi itu udah sisa 5%? Padahal sahur kita udah makan sampai kenyang banget. Iya sih, bener. Biasanya itu karena kita cuma fokus ngisi perut, lupa ngisi baterai jiwa. Hari ini kita bakal bahas gimana caranya supaya Ramadan kali ini nggak cuma numpang lewat jadi beban nanggung aja, tapi beneran jadi reset hidup. Jujur nih Mega, kamu ngerasa nggak sih? Baru seminggu puasa, tapi jadwal bukber tuh udah kayak jadwal konser terdunia. Asli ya, aku juga baru mau bilang. Aku lihat grup WhatsApp kelas, isinya itu cuma kayak polling lokasi bukber yang ujung-ujungnya itu nggak ada kejelasan lagi. Nah itu dia. Terus tiap ngumpul, pertanyaan yang keluar tuh cuman itu aja. Kayak kamu mau lanjut kuliah di mana? Sekarang kerja di mana? Udah ada calon belum? Bukannya dapat pahala, kita malah dapat mental yang down karena OVT dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah makanya tahun ini aku itu mau coba beresin dari akarnya. Dan aku itu lagi scroll media sosial dan mendapatkan rumus N, yaitu niat, notifikasi, dan nutrisi. Mega, kamu jelasin dong. Poin pertama soal niat itu maksudnya gimana? Bukan sekedar baca niat pas sahur kan? Ini itu soal ganti mindset. Selama ini kita kan mikir Ramadan itu cuma beban atau jeda dari hidup normal. Ganti mindset dari nggak bisa makan, akhirnya jadi gue punya waktu untuk dengerin sendiri. Niat itu kan bensin kita ya kak ya. Kalau niat cuma pamer buat bukber ya capek doang kita dapatnya. Bener juga sih. Terus poin yang kedua, notifikasi. Ini maksudnya kita harus matiin HP.
Enggak dong, ini tuh bukan matiin total, tapi pasang batas layar. Kamu sadar nggak? Kita lebih sering dengar notifikasi WhatsApp daripada azan. Kita sibuk lihat orang hidup di layar, sampai lupa kita sendiri lagi haus perhatian. Ramadan ini coba kita kurangi scrolling, perbanyak feeling. Setuju, kadang jempol kita tuh lebih sibuk daripada lisan untuk berzikir. Dan yang terakhir nutrisi. Ini soal buka puasa yang sehat ya? Ini bukan cuma raga, melainkan juga buat jiwa. Jelas kita butuh nutrisi yang benar biar nggak lemes pas saat tarawih. Jangan sampai perut kenyang sama takjil tapi jiwa kerontang karena digagal kasih asupan spiritual. Niat buat riset, notifikasi buat batasan, dan nutrisi buat keseimbangan. Kayaknya Ramadan tahun ini bakal beda kalau kita ngelakuin 3 hal itu nggak sih? Bukan kayaknya lagi, Yen. Kita itu harus beda. Kita kan nggak pernah tahu apakah Ramadan tahun depan itu masih ada nama kita. Oke deh, kita masuk ke segmen cepet yang mitos atau fakta. Nih, tidur seharian pas puasa itu dapat pahala apa enggak? Mitos banget. Pahala itu dari usaha, bukan dari lomba mimpi. Tidur secukupnya biar kuat ibadah. Itu baru dapat poin plus. Kalau sikat gigi di siang hari batal nggak? Mitos kalau sikat giginya pakai sirup marjan. Nah ini nggak kerasa ya obrolannya, tapi intinya yuk kita nikmatin Ramadan tahun ini pelan-pelan, nggak usah terlalu ambisius, yang penting konsisten. Betul, yang penting niatnya dulu dikunci. Daripada mikirin menu buka besok apa, mending pikirin besok mau berbuat baik apa. Oke guys, makasih udah dengerin curhatan receh kita yang bermakna hari ini ya. Eits, jangan beranjak dulu. Di episode selanjutnya, kita bakal bahas sesuatu yang lebih panas dari gorengan baru mateng. Betul banget, kita bakal bongkar rahasia tetap produktif dan gak ngantuan pas kerja saat puasa. Plus, kita bakal kasih tips gimana caranya nolak ajakan bukber yang cuma pengen pamer tanpa bikin temen baper. Wah, itu mah ilmu penting banget. Jadi jangan sampai ketinggalan video kita minggu depan dan nyalain loncengnya. Selamat menunaikan ibadah puasa Semuanya, see ya. Aku dan Yeni selamat berburu pahala, bukan cuma berburu takjil. Semoga tahun ini bikin kita jadi versi terbaik dari diri kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.